yang maju adalah desa yang berhasil mengembangkan potensinya dengan baik tanpa harus kehilangan identitas asalnya. Kalau memang dia punya sejarah misalkan kampung tertua di Casavella Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan ada dalam lindungan yang maha kuasa. So, seperti biasa ya, Casavella Talks ada di sini bareng TV Casavella, dan seperti biasa aku selalu ngedatengin nih teman-teman aku, kenalan aku buat ngobrol hal-hal yang positif, yang informatif, dan siapa tahu bisa ngasih insight yang baik juga buat kamu. Nah, kali ini ada Kang Bezi Galimandala. So, mungkin beliau ini sudah cukup terkenal ya, karena aku lihat juga banyak banget beritanya. Jadi ceritanya tuh aku kenal Kang Bezi ini waktu ada tentang kajian seputar radio gitu. Nah, terus kebetulan di forum itu ada Kang Bezi. Nah, aku tuh lihat guys, beliau ini public speaking-nya keren banget ya gitu. Jadi kayak aku yang dengerin tuh wow, keren, amazing gitu. Nah, akhirnya aku coba kontak nih Kang Bezi ya buat kepo-kepo lah, bikin berita juga ya, sempat wawancara. Nah, seperti itu ceritanya. Terus kemarin sempat ngobrol dikit-dikit, aku ajakin buat talks juga. Kebetulan akangnya mau dan lagi nggak sibuk ya. Jadi makasih banyak Kang Bezi. Pleasure, dengan senang hati, Tiwi. Siap. Nah, Kang Bezi ini juga dulu sempat kuliah di Prancis ya. Terus sekarang juga aktif nih di kegiatan Sekolah Desa ID. Nah, tapi mungkin sebelum itu boleh dong kita kepo-kepo dulu nih Kang buat aktivitas Kang Bezi sekarang sibuk apa aja? Oke, Tiwi. Sebelumnya terima kasih banyak nih buat Tiwi udah ngajak ngundang ngobrol di Casavella Talks. Dari kemarin saya perhatiin kayaknya ini satu jenis podcast yang agak menarik gitu karena homey aja, ngobrolnya tuh lebih kekeluargaan kayak gitu. Nggak kayak nonton yang memang kayak udah scripted dan lain sebagainya. Dan ya betul ya, waktu itu kita ketemu di forum radio karena memang sebetulnya saya selain memang merupakan pemerhati media juga akhir-akhir ini, dulu saya juga punya radio juga waktu di Prancis. Kita dulu jabatan terakhir saya wakil direktur Radio PPI Dunia. Jadi Radio PPI itu radionya Perhimpunan Pelajar Indonesia di seluruh dunia. Kita siaran tuh ya lebih dari 32 negara lah di seluruh dunia, dan penyiar kita yang dari Amerika, dari Inggris, dari Cina, dari mana-mana lah. Dan kita kalau meeting tuh yang satu baru bangun tidur, satu udah mau tidur lagi. Dan kalau siaran juga kita nyapanya ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Karena memang yang ngedengerin dari seluruh dunia. Dan mungkin disitulah dulu public speaking saya terasa ya, walaupun mungkin bukan profesional radio broadcaster atau ini, tapi lumayan lah siaran tiap hari gitu kan, ya, jadi bisa juga akhirnya. Dan dari situ juga salah satu yang kemudian setelah saya pulang ke Indonesia, saya lumayan merhatiin nih terkait dengan media dan terutama yang berhubungan dengan public impact-nya sebetulnya. Karena kan dulu saya kuliah di Perancis juga di ilmu hukum. Jadi memang saya lebih senang merhatiin fenomena-fenomena sosial, fenomena-fenomena politik dan ketatanegaraan. Dan media itu kan bagian dari ABCGM ya, akademis, bisnis, kemudian juga civil society, government, dan tentunya media. Jadi saya senang banget nih merhatiin apa istilahnya para pegiat media, terus juga terutama stakeholders di bidang media, dan ya anak-anak muda keren nih kayak Tiwi yang kelihatannya aktif banget nulis, terus juga punya antusiasme tersendiri lah gitu terkait media. Nah, kegiatan kami sendiri saat ini di sekolahdesa.id itu berangkat sebetulnya dari keisengan saya. Jadi dulu setelah pulang dari Prancis, saya sempat terjun di bidang professional consultant, terutama di bidang SDM. Saya juga pernah jadi service advisor, dulu ada startup namanya Yesbox. Itu startup yang bergerak di bidang personal virtual assistant. Nah, jadi kalau dulu tuh zaman awal-awal ada semacam Gojek dan lain sebagainya, itu buat yang belum familiar cara pakainya tinggal kirim SMS ke Yesbox, tolong kirimin pesenin saya Gojek dong, ntar dipesenin gitu. Punya virtual assistant namanya bisa Tiwi, Tika, macam-macam lah itu. Padahal di belakangnya seru lah pokoknya. Nah, itu salah satu klien saya, tapi klien saya banyak juga yang lain-lain. Saya juga jadi service advisor, bukan strategic advisor di Kata.ai. Kata.ai itu
perusahaan yang bikin artificial intelligence berbasis chatbot. Jadi kalau teman-teman misalkan nge-line ya akunnya Telkomsel, itu yang ngejawabnya Veronica, itu robot. Jadi bukan manusia beneran. Dan itu yang bikin kita, itu yang bikin Kata.ai. Dan banyak lagi klien-klien kami yang lain, ya beberapa perusahaan BUMN. Nah, tahun 2018 saya udah mulai bosan. Saya pikir udahlah, waktunya saya melakukan kegiatan sosial. Jadi semua kegiatan profesional saya cut, saya mundur dari dunia profesional dan sekarang purely terjun menggunakan apa istilahnya pengalaman dan pengetahuan saya, juga jaringan saya terkait dengan konsultan itu untuk mengembangkan desa. Jadilah kami menciptakan satu pergerakan namanya sekolah-desa.id. Ini adalah gerakan yang volunteer ya, kami juga menyebut ini sebagai flagship program karena di belakang gerakan sekolah-desa.id ini ada gerakan-gerakan yang lain yang lebih spesifik. Jadi ada yang fokus ke kebencanaan, misalkan Indonesia Disaster Adaptive, ada yang fokusnya ke UMKM, namanya Forum UMKM Nusantara. Gitu. Bahkan kita badut pun kita gather, kita kumpulin, kita bina juga. Kita punya namanya ASBUN, Asosiasi Badut untuk Nusantara, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekolah-desa.id ini di belakangnya kita ada banyak sekali pergerakan yang masing-masing concern fokusnya itu ke bidangnya masing-masing gitu. Tapi secara umum sekolah-desa.id mewadahi dan menjadi apa istilahnya penggerak utama yang fokus memang menghadirkan materi-materi yang mungkin biasanya kita cuma bisa dapat di korporasi, nah kita bawa ke desa dengan konteks desa, dengan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Kurang lebih itu kegiatan kami, Tiwi. Wah, siap, Kang. Berarti ini udah berapa tahun, Kang, dari awal? Ya. Berapa lama? Iya, jadi kalau saya terjun di desa itu sebetulnya pulang dari Perancis, karena memang saya anak desa ya, aslinya saya dari Mandala Mekar, Tasikmalaya. Saya langsung dilibatkan oleh keluarga besar juga untuk pengembangan desa Mandala Mekar itu di Perancis, ya sebagai bagian dari penggerak SDM-nya. Dan itu udah dari tahun 2011 lah, ya udah dari tahun 2011 kami bangun SMK juga di desa kami, namanya SMK Karya Putra Manggala. Tapi itu saya lakukan nggak full apa istilahnya, nggak full time gitu kan, karena saya masih konsultan profesional posisinya. Alhamdulillah desa kami itu sudah berkali-kali menjadi desa percontohan. Salah satunya juga menjadi desa motor dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Kita menjadi salah satu desa yang dijadikan contoh dari undang-undang tersebut, gitu kan. Dan tahun 2019 kemarin kita menerima penghargaan atau dinobatkan ya sebagai Center of Excellence Desa Digital oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau Bakti Kemkominfo sebagai desa percontohan desa digital di seluruh Indonesia. Nah, tahun 2019 itulah, 2018 saya pensiun, gitu kan. 2019 itulah kami membentuk sekolah-desa.id sebagai bentuk tanggung jawab moral kami untuk menceritakan terkait dengan pengembangan desa ini ke seluruh Indonesia. Tahun 2019 itu juga kita melatih 50 desa di seluruh Indonesia bareng dengan Bakti Kemkominfo, mulai dari desa yang punya tanah nih sampai yang nggak ada tanahnya, suku Bajo di Gorontalo itu mereka desanya di atas laut, kita juga yang sharing-sharing ke mereka terkait dengan bagaimana mengoptimalisasikan potensi desa yang mereka miliki. Kurang lebih kayak gitu. 2019 kita start seriously sekolah-desa.id. Berarti ini yang dibangun banyak banget ya, Kang ya, mulai dari sekolah, digital, terus juga potensi desa dan lainnya. Tapi kalau dari Kang Bezi sendiri melihat permasalahan di desa-desa saat ini lebih apa sih yang paling fundamental gitu, yang paling bermasalah gitu, Kang? Oke, sebelum kita masuk ke fundamental masalah di desa, kita perlu pahami dulu bahwa desa ini sebetulnya adalah salah satu elemen yang paling penting dari Indonesia. Filosofi dari Undang-Undang Desa tahun nomor 6 tahun 2014 itu mengubah ya persepsi tentang desa dari yang sebelumnya desa itu adalah konsekuensi dari adanya negara. Nah, dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu justru dibalik. Jadi justru desa ini adalah sebab adanya negara. Jadi negara kita ini adalah kesatuan dari desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu yang pertama kali harus dipahami. Oleh karena itu berarti desa ini merupakan elemen yang vital, elemen asli, elemen asal dari negara Republik Indonesia ini. Dan yang menjadi masalah adalah dengan adanya urbanisasi, dengan adanya ekonomi dan lain sebagainya, apalagi dulu juga kan mungkin zamannya belum ada internet, orang nggak bisa
kita ngobrol kayak gini kan, kalau zaman dulu mungkin harus di studio radio atau studio TV kan. Kalau sekarang saya stay di desa, saya tetap bisa jadi narasumber. Anggaplah saya mau nyari duit di desa, bisa dengan adanya digitalisasi dan lain sebagainya. Tapi itu dulu belum seperti itu. Dan sekarang pun banyak masyarakat desa yang masih mungkin belum secara optimal memaksimalkan potensi tersebut. Sehingga yang kita pahami secara umum bahwa masyarakat desa kita ini adalah masalahnya adalah kehilangan orang-orang potensialnya. Di mana orang-orang yang dianggap terbaik di desa tersebut itu biasanya udah ada di kota, udah ada di mana gitu kan. Seperti itu. Dan karena nggak ada SDM-nya, nggak ada orangnya di desa itu, maka potensi apapun yang ada di desa ya nggak urus, nggak kehandle. Padahal kalau bicara numbers, kita punya 86.116 desa di seluruh Indonesia itu. 161 desa, sorry. Ya, dan itu big number, karena dibandingin dengan kota besar di Indonesia, kalau kita cek di listnya di Google misalkan, itu kita cuma punya kurang lebih 100 pun kurang sebenarnya kota besar di Indonesia. Nah, bayangkan potensi 80.000 lebih desa itu nggak keurus, sementara kita memfokuskan sumber daya kita itu ke kota besar di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih cuma 100-an. Gitu kan. Yang sebenarnya nggak ada yang better ya, mana sih yang lebih baik, ngembangin kota apa ngembangin desa? Dua-duanya harus dikembangkan. Tapi ini jadinya timpang ketika tidak ada sumber daya di desa yang bisa mengolah potensi desa, sehingga apapun yang diperlukan oleh masyarakat kota, kita nyarinya dari luar sana. Kita impor misalkan. Ya, kita ini salah satu produsen apa istilahnya tempe ya, paling gede. Tapi kan kacang kedelai kita impor gitu. Oke lah, ada argumentasi yang mengatakan bahwa kita memang nggak bisa menumbuhkan kedelai di Indonesia, misalkan gitu. Tapi kan kalau kita tinggal di desa, mungkin ada cara-cara lain gitu loh untuk memenuhi kebutuhan kedelai untuk produksi tempe itu. Gitu. Jadi yang memang apa istilahnya masalah besar di desa saat ini yang menjadi dasarnya sebenarnya adalah kekurangan SDM. Kalaupun ada SDM di desa, biasanya secara umum dianggap apa istilahnya kurang atau lebih baik orang-orang yang memang tinggal di kota kalau secara kualitas. Karena secara rasio kalau kita punya keahlian, biasanya kita pengennya stay di kota. Itulah kenapa tahun 2018 saya pensiun. Saya berpikir bahwa saya punya potensi besar dan sebaiknya saya tinggal dan mengembangkan desa. Kurang lebih seperti itu, Dewi. Nah, Kang, kalau misalnya kan di desa tuh kurang SDM, apakah karena memang fasilitas di desa kurang dikembangkan gitu kan? Kalau di kota kita ada mall, ada pusat perbelanjaan, kebugaran, dan macam-macam kita bisa gitu ngapain aja. Mungkin orang-orang pada prefer tinggal di kota apa karena kurangnya fasilitas itu gitu? Oke, yang pertama Tiwi, memang preferensi orang untuk tinggal itu yang pasti kan pemenuhan kebutuhan dasar ya. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ya kalau manusia makan, kemudian apa itu sandang, pangan, papan lah gitu kan. Mungkin kalau anak zaman sekarang ayang gitu, itu kebutuhan dasar juga gitu. Jodoh lah dalam artian gitu kan. Ya nggak? Nah, secara apa istilahnya? Secara sekilas atau secara sepintas, kalau bicara uang misalkan gitu kan, ya jelas kemungkinan lebih besar kita dapat duit ya di kota. Betul ya? Di desa untuk saat ini mungkin nyari duit ya kalau yang nggak tahu caranya mungkin nggak gampang gitu. Walaupun balik lagi sebetulnya ini bisa kita debunk dengan adanya teknologi internet. Itulah kenapa kami bermain dalam konteks desa digital. Ya, di mana desa kami misalkan itu saat ini sudah menjadi sebuah kami BUMDes kami ini memiliki apa itu namanya? Help desk ya yang melayani 8.000 desa di luar sana. Jadi ada satu software yang digunakan oleh pemerintah, desa kami bantu develop, kemudian software ini dipergunakan oleh 8.000 desa. Per hari ini tuh lebih dari 8.000 desa di seluruh Indonesia. Dan 8.000 desa itu semuanya kalau ada masalah apa-apa, itu minta tolongnya ke desa kami gitu loh. Dan otomatis dari proses memperbaiki atau apa istilahnya help desking itu, kita dapat duit. Dan ini bisa mendibang salah satu bentuk kita mendibang bahwa kata siapa di desa kita nggak bisa punya duit gitu. Justru dengan adanya teknologi internet kita bisa punya pengeluaran desa. Karena di desa kamu beli apa sih gitu kan? Ya nggak, bahan makanan murah, apa istilahnya biaya-biaya hidup juga lebih murah gitu kan. Tapi penghasilan bisa dapat penghasilan kota. Nah, jadi yang pertama tadi sebetulnya sudah terdibang. Walaupun mungkin masalahnya ya balik lagi orang-orang di luar sana belum tahu atau belum paham. Nah, yang kedua jelas ya,
setelah permasalahan dasar tadi, penghasilan misalkan, ya fasilitas hidup dan aksesibilitas terhadap luxury lah gitu ya. Anggaplah misalkan saya punya duit nih di desa, tapi saya punya kriteria tertentu untuk memilih perempuan misalkan. Yang otomatis kalau bicara pilihan, lebih banyak pilihan di kota dong, ya nggak? Ya. Nah, tapi kan balik lagi, zaman sekarang sebenarnya nggak gitu juga gitu kan, kita nggak ngapel tiap malam minggu juga gitu. Mungkin sekarang zamannya bisa video call, bisa LDR juga nggak sesulit dulu lah. Zaman saya di Perancis dulu tuh mau nelpon ke Indonesia aja nunggunya udah kayak apa, zaman masih SMS gitu kan. Kalau sekarang mah saya teleponan sama temen bisnis di Turki juga kita video call per detik gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih kalau terkait itu. Ya kalau misalkan urusannya tadi misalkan amenities lah ya, mall atau tempat pembelanjaan dan lain sebagainya. Yang pertama, dengan adanya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu, aksesibilitas infrastruktur ke desa itu sekarang sudah sangat baik. Jadi jalan ke desa itu udah nggak sejelek dulu. Yang otomatis itu membuat waktu tempuh dari desa ke kota itu juga jadi nggak lama-lama banget. Dan jadinya ya desa-desa tertentu itu masih bisa lah kita main ke mall gitu kan. Ya, kalau cuma untuk 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, karena jalannya nggak jelek-jelek banget. Yang kedua, amenities kita hari ini juga kan sebetulnya nggak harus selalu mall. Justru kalau diperhatikan misalkan di Instagram hari ini lebih banyak postingan tentang sawah atau lebih banyak postingan tentang gunung daripada tentang mall dan seterusnya. Orang nyebut itu healing misalkan. Ya itu tren bahasa aja lah. Tapi kan yang sebenarnya terjadi adalah sebenarnya orang sudah mulai ngeh terkait dengan pariwisata desa, dan that's a good turning point sebetulnya. Wah, siap Kang. Jadi sebetulnya di desa juga banyak potensi yang bisa dikembangkan ya Kang ya. Nah, tapi kalau untuk membangun desa yang maju, menurut Akang tuh seperti apa sih desa yang maju, yang ideal, yang bagus itu? Desa yang bagus itu menurut saya adalah desa yang bisa maju, ya. Artinya mengoptimalkan semua potensi yang dia punya tanpa harus kehilangan identitas asalnya. Gitu. Kenapa? Karena balik lagi, filosofinya adalah desa itu adalah asalnya Indonesia. Gitu. Kalau dulu tuh desa itu konsekuensi dari Indonesia. Kita punya Indonesia dulu, baru kita bikin desa. Sekarang tuh filosofinya dibalik. Karena ada desa lah kita jadi punya Indonesia. Karena ada 86.161 desa, inilah kita punya apa yang disebut sebagai Indonesia. Otomatis, menurut saya, desa yang maju adalah desa yang berhasil mengembangkan potensinya dengan baik tanpa harus kehilangan identitas asalnya. Kalau memang dia punya sejarah, misalkan kampung tertua di satu daerah tertentu, ya pertahankanlah kampung itu, gitu kan. Kalau dia memang kaya karena sawahnya, ya pertahankanlah sawah itu. Walaupun mungkin banyak orang yang tergiur dengan perputaran ekonomi yang cepat, jual sawah, ya dapat ratusan juta beli mobil. Habis itu kan kita tahu beritanya, mobilnya rusak, duit nggak ada, kayak gitulah. Jadi sebetulnya desa yang maju itu adalah desa yang berhasil mengoptimalkan potensinya itu tanpa harus kehilangan asal usulnya. Untuk itulah kami setiap kali kami berangkat ke desa, yang pertama kali kami cek itu adalah ini asal usul desa ini kayak gimana sih sebenarnya? Ada apa sih di desa ini? Oh, desa ini misalkan terbentuk karena dia lahannya subur makanya banyak sawah, misal. Maka yang kami coba lakukan adalah gimana caranya sawah tetap ada tapi ekonomi meningkat. Misal dengan membuat objek pariwisata atau restorasi ya, tempat makan misalkan di sawah tersebut, atau misalkan membuat desa wisata di mana orang dari kota yang sudah penat dengan kehidupan kota bisa sesekali tinggal di desa, rumahnya ngadep sawah, ketemu sama petani pagi-pagi, habis itu pulang balik lagi ke kota udah dalam keadaan fresh dan segar. Staycation yang tinggal di desa. Itu contoh misalkan untuk potensi sawah. Ada juga desa-desa yang dia nggak punya sawah, dia nggak punya potensi apa istilahnya mungkin perkebunan dan lain sebagainya. Dia mungkin punya potensi sejarah. Dia mungkin punya potensi desa yang sudah dekat sama lingkungan pabrik, penduduknya banyak. Nah, ini biasanya kita gali nih potensi-potensi ini. Oh, kalau desa ini penduduknya banyak, ya berarti kan targetnya ini adalah SDM. Di sana SDM-nya melimpah, kreativitasnya bagus biasanya. Nah, ini bisa menjadi supporting SDM untuk desa-desa tetangganya misalkan. Atau kita bisa buat apa istilahnya, tingkatkan prestasi olahraganya misalkan, karena SDM-nya banyak, berarti yang diurus SDM dong. Kayak gitu.
Nah, maka step yang pertama kali kami lakukan setiap kali kami main ke desa adalah kita cek nih ini potensinya apa. Bukan potensi buat tanahnya dijual terus dibangun pabrik ya. Walaupun nggak ada masalah kalau memang peruntukannya memang seperti itu gitu. Tapi kalau potensinya yang lain ya kita coba galilah potensi itu. Seperti itu, Tiwi. Iya. Nah, Kang, kalau Akang sendiri biasanya berapa banyak sih ke sebuah desa buat mengurus, terus juga ya berapa lama, berapa orang di sana, programnya juga apakah di-maintain terus? Ya, jadi kalau bicara programnya di-maintain terus, kami tuh punya 3 steps ya dalam pengembangan desa. Kami punya step yang pertama tuh namanya Sakola Bisa. Nah, step yang kedua baru namanya Sakola Desa. Dan step yang ketiga itu namanya Sakola Pemberdaya. Konsepnya simple. Masyarakat desa itu nggak akan bisa kita ajak untuk mengembangkan potensi desanya kalau kapasitas personal SDM yang tersedia di sananya kurang bagus. Maka step yang pertama kali lakukan adalah kami mengajak orang-orang di sana untuk join sama kita, untuk main bareng lah, untuk nongkrong tiap hari bareng sama kita gitu kan, ngobrol bareng, ngopi dan lain sebagainya, sehingga dari situ bakal ketahuan, oh ini orang kapasitasnya tuh A gitu loh. Dan yang kami maksud tadi sebagai potensi desa itu bukan cuma potensi alam ya, tapi juga potensi SDM. Karena kalau alam sama SDM yang nggak match, kita mau nyoba ngembangin alam misalkan SDM-nya nggak mampu ya nggak bisa juga. Karena kan bukan kita yang ngembangin, mereka yang akan mengembangkan. Jadi yang pertama itu Sakola Bisa. Sakola Bisa ini fungsinya itu mengembangkan kabisa. Kalau bahasa Sunda kan kabisa. Kabisa tuh skill lah ya, life skill. Apa yang jadi apa istilahnya keahliannya. Nah, biasanya setelah kabisanya ini muncul, kita kemudian arahkan ke program Sakola Desa, di mana di Sakola Desa ini kita kumpulin tuh warga desa dengan kabisa-kabisa yang saling terkoneksi satu sama lain untuk bikin proyek bersama. Misalkan proyeknya bikin restoran, misalkan. Atau proyeknya mungkin bikin gor, atau proyeknya mungkin bikin apa, saya nggak tahu, perusahaan yang bisa jadi penunjang perusahaan besar yang ada di situ. Ya, jadi kita pasti hubungkan tuh dengan potensi desa. Kita damping lagi. Nah, setelah kita damping, mereka kan akhirnya punya pengalaman nih main bareng sama kita. Mereka punya pengalaman ngembangin orang, mereka punya pengalaman apa istilahnya ngejalanin project. Nah, kita akan latih mereka untuk mau menularkan itu ke desa-desa di sekitarnya. Jadi biasanya dalam waktu 1 tahun itu mereka sudah bisa menjadi pemberdaya, walaupun levelnya beda-beda ya. Ada yang memang militan jadi pemberdaya, ada yang minimal untuk mempertahankan desanya sendiri. Tapi biasanya kami memang meninggalkan jejak. Update terakhir kemarin, alhamdulillah salah satu pemberdaya kami, Dianti Sari Hendralia, itu terpilih untuk mewakili Jawa Barat di dalam program pertukaran pemuda antar provinsi nasional di Papua. Dan menurut saya sih bisa dibilang termasuk jadi unggulan hari ini, karena tema besar PPAP Kemenpora tahun ini itu adalah pemuda membangun desa. Dan kebetulan memang Dianti kami latih udah 2 tahun ini, dia stay di desa dan ngembangin masyarakat desa. Nah, di program PPAP ini saya tugaskan Dianti untuk ceritakan semua pengalaman kamu, sharing sama teman-teman PPAP lain untuk apa istilahnya sama-sama lah bareng-bareng kita bangun desa. Kayak gitu, Tiwi. Wah, mantap banget ya, Kang ya. Jadi memang harus muncul dari kesadaran juga. Tapi ini kalau Akang memang dari awalnya tergerak karena ya kepedulian sosial ya, Kang ya. Karena kalau ngomongin mungkin kebanyakan ya termasuk aku juga lebih nyaman udah deh kita mending di kota having fun santai aja, mikirin diri sendiri gitu kan, nggak mikirin kayak ya masyarakat sampai luas kayak gitu. Mungkin boleh sharing, Kang. Sebenarnya enggak, maksudnya kalau dikira apa mycosis noble, enggak juga sebenarnya. Saya mah orangnya iseng aja gitu, nggak bertahan lah bisa dibilang. Jadi memang dari kecil seneng dengan hal-hal yang nggak umum. Contohnya waktu SMA saya latihan karate tiap hari. Kalau ditanya punya tujuan apa? Enggak, seneng aja gitu, seneng ngegebukin orang lah mungkin gitu kan, bahasa kasarnya gitu kan. Ya kalau sekarang kenapa saya ngurusin desa, karena udah malas aja, udah jenuh aja dengan suasana pekerjaan di kota yang for me personally ya, apa ujungnya gitu loh, kemana tujuan akhirnya, kayak nggak ada yang bisa diubah. Banyak juga pertanyaan sebenarnya yang muncul dari teman-teman soal kenapa sih Bas lu nggak stay aja di Perancis gitu, kenapa lu balik ke Indonesia? Karena frankly menurut saya membosankan stay di sana. Kenapa? Karena udah nggak ada masalah yang perlu saya selesaikan. Semuanya tuh udah terset up gitu aja gitu. Kebayang nggak maksudnya?
Yeah. Kita tinggal masuk, fill in the hole gitu kan, dan jadi bagian dari sistem yang sudah apa istilahnya itu, sudah mapan, sudah bagus gitu kan, udah mapan gitu kan. Nah, saya ya kerjalah sebagai konsultan bisnis di Jakarta. Saya rasa juga udah banyak kok yang jauh lebih bagus dari saya gitu kan. Udah nggak ada masalah yang sebetulnya perlu saya bantu selesaikan. Ya udah, saya cari hal yang mungkin saya bisa kerjakan. Jadi pulang ke desa juga bukan karena noble cause atau karena sosial. Ya, I just wanna have fun in my life sih sebenarnya. Dan it's fun being in village kayak gitu. Wah, mantap. Berarti ini memang Akang tuh suka tantangan ya. Jadi kalau misalnya semuanya udah beres, sudah aman ya, mau ngapain lagi. Jadi mencari sesuatu untuk diperbaiki, untuk ada inovasi baru juga. Tapi ini kurang lebih kayak gitu sih. Kalau buat planning nih dari Sekolah Desa ID, endingnya bakal seperti apa? Setelah mungkin kalau desa-desa sudah bisa mandiri, berdaya, nah apa yang akan terjadi di Indonesia gitu? Oke. Saya selalu punya benchmark itu satu apa istilahnya, organization ya, atau kalau dalam bahasa Prancisnya tuh association ya, apa istilahnya, perusahaan yang saya suka banget itu sebenarnya ada Disney. Dan bukan Disney, kalau zaman dulu kan Disney itu identik sama princess Mulan gitu ya. Kalau dulu Cinderella, Snow White, yang terakhir viral tuh kan si Anna, Frozen, Elsa gitu kan. Tapi orang tuh mungkin kalau zaman sekarang justru Disney itu identiknya dengan Marvel, dengan siapa itu namanya Lucasfilm ya. Sekarang kemarin Obi-Wan keluar di Disney Plus kan. Disney itu dia punya obsesi besar, yaitu selalu ngurusin hal-hal yang bikin sebanyak-banyaknya orang di dunia itu happy. Makanya apapun yang diciptakan oleh Disney hampir bisa dibilang pasti viral. Marvel Avengers Endgame kemarin kan breaking the record sebagai blockbuster gitu kan. Terus juga Obi-Wan sekarang juga lagi jadi perbincangan lah. Walaupun katanya sih nggak bagus-bagus banget, tapi itu kan apa istilahnya selera lah ya gitu kan, relatif. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah apa yang dilakukan oleh Disney itu dia konsisten ngerjain hal yang bikin orang tuh happy gitu, bikin orang happy. Zaman dulu, zaman film kartun, orang lagi pada depresi perang kan, The Great Depression, Walt Disney bikin film kartun, orang happy. Kemudian geser ke apa istilahnya itu namanya theme park ya, taman bermain Disneyland, orang happy. Sekarang geser lagi ke Marvel, geser lagi ke Lucasfilm. Kemarin terakhir dia beli Sony. Macam-macam. Nah, yang saya paling suka dari Disney itu adalah that drive gitu. Motivasi besarnya Disney itu dia pengen bikin sebanyak-banyaknya orang happy, yang itu membuat dia untuk selalu bertransformasi. Kenapa? Karena drive itu nggak akan pernah terfulfill. Orang setelah dibikin happy sama Disney pasti akan ngedrop lagi. Pasti akan unhappy lagi gitu. Dan makanya Disney dia menciptakan sesuatu lagi yang baru buat bikin orang lain happy lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pun yang saya rasa saya lakukan dengan desa. Di Sekolah Desa.id ini saya sengaja membuat satu mission atau satu purpose yang saya rasa sih impossible to accomplish. Kenapa saya memilih untuk menghadapi 86.161 desa dibandingkan dengan menghadapi 100 kota besar? Because it's impossible. Saya nggak akan bisa nyelesain tuh 86.161 desa. Dan it's going to be an ongoing process. Ini akan jadi terus-terusan apa istilahnya itu pekerjaan yang tidak akan pernah selesai. Dan that's what I'm looking maybe in my life. Karena kalau udah selesai bosan dong, ya nggak? Iya. Nah, tapi kan desa-desa ini dia minimal misalkan saya selesai di satu desa, kalaupun benar-benar selesai, tapi sebenarnya nggak juga sih, nggak akan pernah selesai juga. Misalkan anggaplah saya selesai di satu desa, saya masih punya banyak banget desa lain yang masih saya urus. Anggaplah saya selesai mengerjakan Indonesia, anggaplah begitu gitu kan. Masih banyak desa-desa lain di luar sana. Mungkin saya bisa main ke Tiongkok, mungkin saya bisa main ke Ethiopia, mungkin saya bisa main ke, saya nggak tahu, Maori misalkan, New Zealand, dan sebagainya, saya nggak tahu. Jadi menurut saya main di desa itu an endless purpose sih sebenarnya, dan that's what makes Sekolah Desa.id itu seru menurut saya. Wah, mantap banget Kang ya, selalu luar biasa. Tapi semoga juga nanti banyak yang tergerak Kang buat melakukan sesuatu yang lebih gitu.
kan banyak juga yang masih mager-mager, ya udahlah enjoy menikmati hidup aja, kalau bisa gampang ngapain dipersulit gitu ya. Tapi memang Saya malah sering ngajakin Tiwi ketemu di Bandung karena pengen ngajak Tiwi main ke desa nih biar bisa sharing-sharing sama teman-teman di desa soal media. wah, ya bisa tuh Kang nanti ya. Mungkin nanti kita bolehlah tindak lanjuti lagi ya. Karena ya siapa tahu ya dengan mungkin anak muda yang bisa tergerak ke desa juga bisa dapat hal-hal baru yang nggak ditemukan di kota gitu Kang. Nah mungkin Karena gini Tiwi, sedikit sebentar. Karena gini, ngurusin desa itu juga nggak berarti selalu harus kita stay di desa full time ya. Karena saya sendiri pun juga masih sering main ke Bandung dan kadang saya bisa ada 3-4 hari lah di Bandung gitu. Jadi maksud saya adalah pemuda ngurusin desa itu nggak berarti mesti totally pindah ke desa, dan seperti yang saya bilang tadi, sekarang juga jarak antara kota sama desa tuh makin dekat gitu, makin dekat. Jadi ya ajakan saya adalah yuk main ke desa. Awali mungkin dengan mainlah ke desa wisata. Habis itu mungkin cobalah ngobrol sama orang-orang penduduk di sana. Habis itu mungkin cobalah sharing-sharing apapun yang kita bisa. Karena hampir bisa dipastikan kalau kita ini seorang praktisi di kota, hampir bisa dipastikan apa yang kita punya itu tidak dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di desa. Jadi ketika kamu balik ke desa, kamu pasti bisa sharing dan kamu akan jadi expert di sana. Dan itu diperlukan. Itu diperlukan supaya ada pemerataan skill atau kabisa antara orang-orang di kota dengan orang-orang di desa. Gitu, Tiwi. Siap, Kang. Ya. Semoga juga nanti semakin besar ya, Kang ya, buat sekolah desa ID ini. Semakin banyak yang tergerak. Dan pastinya juga bisa ngasih pengaruh yang besar supaya nanti di Indonesia juga bisa semakin maju gitu. Terus ya masyarakatnya juga lebih seimbang juga ya pengetahuan dan yang lainnya. Makasih banyak loh Kang Bezi ya. Sebenarnya masih pengen ngobrol nih aku ya, tapi waktu sudah menunjukkan tanda-tanda. Iya, nanti kita lanjut. Kita dulu ya. Kapan-kapan ngobrol lagi, Tiwi ya. Boleh banget, Kang. Karena sepertinya banyak banget nih ilmu yang bisa digali ya dari Kang Bezi itu. Dan sepertinya bisa sangat menginspirasi kita semua, guys. So, makasih banget, Kang Bezi ya. Sukses, lancar. Yang pasti juga sehat. Semoga planningnya bisa ya aman-aman terus gitu. Main desa pokoknya. Ya, semoga nanti ya, Kang ya. Kalau waktunya mengizinkan gitu. Diizinkan itu. Ya, siap, Dewi. Siap. So, itu dia teman-teman ya obrolan aku bareng Kang Bezi. Semoga juga kamu bisa dapat informasi yang baru ya, khususnya juga seputar sekolah desa ID nih. Nanti kamu bisa kepo-kepo lebih lanjut karena di Google juga banyak ulasannya. Pokoknya makasih banyak yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. So, thank you. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di acara Kasavela Talks berikutnya. Ya, sekali lagi makasih banyak and see you. Bye. Bye-bye.